Baik, selamat siang menjelang sore Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Pertama-tama saya tentu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia yang sudah mengundang saya sebagai salah satu pembicara bersama dengan banyak astronom Indonesia hebat ya yang kecimpung di dunia internasional begitu. Nah, saya diminta oleh panitia untuk membahas tentang potensi pemanfaatan fasilitas pengamatan astronomi di Indonesia untuk studi Blazar. Nah, tetapi saya nawar begitu karena memang payung dari topik penelitian saya itu sebetulnya lebih ranah astrofisika energi tinggi, di mana memang blazar merupakan salah satu objek atau bisa dikatakan fenomena yang dipelajari di astrofisika energi tinggi. Tetapi lebih banyak apa saya ingin juga menyampaikan terkait potensi untuk penelitian yang menyinggung piringan akresi di sekitar lubang hitam, di mana blazar juga dalam konteks pembangkitan energi itu juga memerlukan akresi di sekitar lubang hitam supermasif gitu. Nah, oleh karena itu diperluas begitu ya. Jadi tidak hanya untuk studi blazar namun juga proses akresi pada lubang hitam. Nah, tentu saya tidak memaksudkan pembahasan ini sebagai review komprehensif begitu terkait Blazar begitu, sehingga ada tiga bahasan yang akan saya paparkan. Yang pertama, topik kajian astrofisika energi tinggi sebagai payung untuk nanti pembahasan tentang Blazar dan juga proses akresi di sekitar lubang hitam. Nah, baru di bagian kedua nanti saya akan membahas potensi penelitian Blazar, dan ini juga tentu tidak bisa mencakup semua hal menarik ya. Mungkin sebagian juga disampaikan oleh pembicara yang lain. Tetapi saya hanya akan menyampaikan gagasan begitu ya, ide penelitian yang sekurang-kurangnya sudah pernah dicoba untuk dieksplor begitu, baik itu dalam penelitian yang sudah dipublikasikan atau penelitian ongoing skala kecil begitu ya, skala kecil in terms of dana penelitian begitu ya, jadi resource-nya terbatas begitu. Juga dalam yang dieksplorasi dalam tugas akhir maupun tesis mahasiswa gitu. Nah, di bagian akhir nanti kita akan melihat juga potensi penelitian proses akresi pada lubang hitam yang lebih luas begitu. Jadi tidak hanya terkait blazar begitu. Dan mungkin saja sebagian nanti juga dapat memanfaatkan fasilitas yang akan berkembang di Indonesia. Nah, terkait kajian astrofisika energi tinggi ini, seringkali ketika kita mendengar kajian astrofisika energi tinggi, terkadang sulit untuk membayangkan kaitannya dengan apa yang akan segera ada begitu ya, fasilitas astronomi yang segera ada di Indonesia begitu. Karena seringkali dibayangkan ini membahas informasi-informasi yang berasal dari foton-foton energi tinggi, baik itu sinar X maupun sinar gamma gitu. Tapi sebetulnya konteks energi tinggi di sini tidak hanya bicara tentang foton energi tinggi, tetapi juga plasma yang energetik begitu ya. Artinya plasma dalam kondisi ekstrim, kerapatan tinggi, temperatur yang tinggi, yang ekstrim begitu ya. Lalu kemudian juga kecepatan tinggi, relativistik begitu. Nah, sehingga yang dibahas tentu tidak hanya yang berkaitan dengan informasi dari pengamatan sinar X dan sinar gamma, bahkan kita membahas seluruh rentang pengamatan dari radio hingga sinar gamma gitu. Dan materi yang berada dalam kondisi ekstrim itu memang seringkali hanya terjadi pada lingkungan astrofisika, sehingga ini juga menjadi laboratorium begitu ya, untuk pengembangan bisa jadi teori fisika yang memang belum kita pahami, yang nantinya dibutuhkan untuk menjelaskan fenomena-fenomena khususnya astrofisika energi tinggi gitu. Nah, sehingga menjadi hub begitu ya, ada penemuan-penemuan dari pengamatan astronomi yang melibatkan fenomena-fenomena energi tinggi yang perlu dijelaskan dalam astrofisika teoritis, pemodelan teoritis begitu, yang mungkin justru memerlukan adanya model atau teori yang baru. Nah, sehingga kalau kita bicara ruang lingkup, umumnya begitu ya, untuk astrofisika energi tinggi ini kita mencoba untuk memahami proses-proses yang menghasilkan energi yang sangat besar atau energetik di alam semesta, dan juga menggali perilaku materi dan energi dalam kondisi ekstrim, serta menguak misteri objek-objek eksotis di alam semesta. Nah, sehingga kalau kita bicara objeknya, kita seringkali bersinggungan dengan lubang hitam gitu ya, lalu kemudian juga bintang neutron, lalu kemudian inti galaksi aktif gitu, dan gugus galaksi dan sebagainya.
Kalau bicara fenomena, ada fenomena akresi dan jet relativistik tentunya yang sejak pagi sudah juga disinggung begitu ya. Lalu kemudian ada percepatan partikel, sinar kosmik, semburan sinar gamma dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, kalau kita bicara dalam konteks astrofisika energi tinggi ini akan sangat potensial untuk dikembangkan begitu ya, apalagi karena sekarang untuk fenomena astrofisika energi tinggi ini juga apa namanya tidak hanya bertumpu dari rentang elektromagnetik begitu ya, tetapi juga kurir informasi lainnya, sinar kosmik, neutrino dan gelombang gravitasi, sehingga potensinya untuk dikembangkan di Indonesia juga sangat besar. Nah, kalau kita masuk ke bagian selanjutnya yaitu tentang potensi penelitian Blazar begitu. Nah, saya akan memulai dengan payung terlebih dahulu yaitu inti galaktik aktif gitu karena Blazar itu merupakan salah satu bagian dari bagian subkelas begitu ya dari inti galaksi aktif yang beberapa sudah membahas tadi begitu. Nah, intinya adalah itu daerah di pusat galaksi yang memancarkan energi yang sangat besar, jauh melebihi energi yang dipancarkan bintang-bintang di galaksi itu. Dan ini contoh apa komposit begitu ya, citra komposit yang terdiri dari citra pada rentang optik begitu ya, lalu kemudian sinar X dan di sini ada juga dalam tentang radio gitu. Nah, itu menunjukkan fenomena inti galaksi aktif ini adalah fenomena yang sangat kompleks begitu ya dan ekstrim gitu. Nah, namun mekanisme pembangkitan utama itu pembangkitan energi utama itu adalah proses akresi pada lubang hitam di pusat galaksi, biasanya dikenal sebagai supermassive black hole gitu. Nah, keragaman pada karakteristik pengamatan AGN ini seringkali dikaitkan dengan orientasi pengamat begitu ya, lalu kemudian juga laju akresi massa bahkan spin dari lubang hitam gitu. Nah, kalau kita lihat di sini tadi juga ada yang menampilkan begitu ya, ada jet begitu. Nah, kalau pengamat itu melihat langsung di arah dilontarkannya jet ini atau arah jetnya ini sejajar atau hampir sejajar dengan arah pandang pengamat, maka kita akan mengamati objek yang kita kenal sebagai blazar gitu. Nah, sehingga untuk objek blazar itu memang radiasinya didominasi oleh radiasi yang berasal dari komponen jet relativistik gitu. Nah, sehingga karena didominasi oleh komponen jet relativistik itu, kalau kita lihat spektrum blazar begitu ya pada rentang energi yang panjang dari radio hingga sinar gamma, menarik karena khas begitu ya dicirikan oleh adanya dua puncak begitu. Puncak yang pertama biasanya di rentang radio hingga inframerah begitu ya, lalu puncak kedua lebih tinggi di rentang sinar gamma biasanya. Dan kita lihat bahwa, bukan kita lihat, diketahui bahwa puncak yang pertama ini berkaitan dengan proses radiasi sinkrotron yang dihasilkan dari struktur jet, gitu, relativistik. Dan kemudian puncak yang kedua ini dikenal dengan proses sinkrotron self Compton, gitu, atau proses inverse Compton, tapi dari foton yang berasal dari jet itu sendiri, gitu. Nah, tetapi memang ada juga foton-foton eksternal yang mungkin menyumbang dalam proses inverse Compton pada bagian puncak yang kedua ini. Nah, sehingga kalau kita melihat dari spektrum Blazar ini ya, kita bisa punya apa namanya rentang pengamatan yang sangat lebar begitu. Nah, sehingga ini menjadi objek yang cocok untuk kalau kita punya instrumen rentang apapun begitu ya, ini bisa masuk menjadi salah satu bahan kajian. Ada dua gambar di kiri dan di kanan ini sebetulnya karena ada dua subkelas di dalam Blazar itu sendiri. Yang kiri ini yang dikenal sebagai FSR key gitu ya, flat spectrum radio quasar, itu subkelas dari Blazar. Lalu yang kanan ini yang lebih dikenal sebagai BLAC begitu. Nah, kalau FSRQ ini spektrumnya lebih kompleks sebetulnya karena kalau BLAC didominasi oleh komponen Blazar tadi, tapi kalau FSRQ ini ada komponen piringan yang juga menonjol begitu sehingga di daerah rentang-rentang X-ray optik UV begitu ya, ini menjadi agak lebih kompleks gitu. Tapi studi multi panjang gelombang pada Blazar ini membuka potensi kontribusi pengamatan dari instrumen optik maupun radio nanti yang sedang dikembangkan di Indonesia.
Nah, potensi penelitiannya ini tentu banyak, tetapi yang saya sampaikan di sini mungkin lebih disederhanakan begitu. Seandainya kita punya survei gitu ya, dan katalog Blazar gitu. Nah, dengan survei, pengamatan survei tersebut, kita bisa melakukan studi variabilitas kurva cahaya dan spektrum kalau kita punya instrumen spektrograf gitu. Dan ini nanti bisa kita apa namanya combine dengan data-data dari instrumen-instrumen pada panjang gelombang yang berbeda. Saya sendiri sebetulnya lebih banyak fokus pada panjang gelombang sinar X gitu. Nah, tetapi pada perjalanannya itu objek-objek yang seperti ini cukup kompleks begitu sehingga kita perlu melihat juga bagaimana perilakunya pada panjang gelombang yang berbeda. Nah, dari studi variabilitas kurva cahaya dan spektrum ini kita akan bisa mempelajari proses radiasi dan mekanisme pembangkitan energi secara lebih detail. Meskipun kita tahu pada dasarnya proses akresi, tapi proses akresi sendiri itu sebetulnya masih banyak yang kita belum pahami dengan baik gitu. Nah, kemudian juga kita dapat gunakan untuk penentuan massa lubang hitam gitu. Untuk kasus-kasus supermassive black hole mungkin tidak terlalu banyak keraguan begitu ya, tetapi untuk kasus-kasus yang stellar mass black hole itu seringkali masih ada pertanyaan apakah yakin itu lubang hitam atau jangan-jangan penentuan masanya yang kurang baik gitu ya, mungkin bisa dijelaskan dengan bintang neutron dan sebagainya. Kemudian juga kita bisa mempelajari interaksi antara piringan akresi, korona, dan jet. Tadi Elika juga sudah menyebut begitu ya, interaksi antara piringan akresi dengan jet begitu ya. Nah, di sini ditambahkan ada struktur korona yang biasanya koeksis dengan piringan akresi. Jadi kalau ada piringan akresi, biasanya ada korona karena biasanya tekanan dari piringan akresi itu melepaskan sebagian materi dan membentuk struktur korona di sekitar piringan akresi. Sementara jet ekstensinya bisa jauh lebih panjang gitu. Nah, kemudian kita juga punya peluang untuk mempelajari supermassive binary black hole (SBBH) yang terdapat pada blazar gitu. Lalu kemudian lebih luas lagi topik blazar sequence ini juga menarik. Nah, itu yang beberapa yang paling tidak sudah pernah kami explore begitu ya, potensi-potensinya. Ini contohnya dari pekerjaan kami di tahun 2021 ini studi variabilitas blazar OJ287, objek yang blazar yang sangat terkenal karena diyakini meskipun belum ada bukti langsung sejauh ini, tapi diyakini ini merupakan blazar yang di dalamnya itu mengandung dua supermassive black hole. Jadi ada dua supermassive black hole yang saling mengorbit begitu, dan salah satu supermassive black hole-nya itu masanya sangat besar sekali meskipun untuk ukuran supermassive black hole begitu ya. Jadi 10 pangkat 10 massa matahari, dan satunya lagi jauh lebih kecil, order sekitar 10 pangkat 8 massa matahari gitu. Dan keberadaan dua supermassive black hole di inti apa namanya galaksi ini diketahui awalnya dari variabilitas optik gitu. Nah, sehingga kami juga mencoba begitu ya. Karena pada tahun-tahun 2016, 2017 itu dia diprediksi akan outburst begitu. Nah, outburstnya yang acak, yang apa ya, yang sudah pasti selama ini teramati itu di optik. Nah, kalau di panjang gelombang lain itu kadang-kadang teramati, kadang-kadang tidak begitu. Tapi di optiknya itu acak sekali setiap 11 hingga 12 tahun. Gitu. Nah, sehingga waktu itu kita juga mencoba begitu ya untuk mempelajari di rentang X-ray-nya seperti apa. Lalu kemudian untuk optik dan UV kami mengambil dari data satelit Swift gitu ya, Swift UFOT gitu. Kebetulan karena X-ray-nya juga kami juga mengambil dari Swift, jadi bisa lebih simultan begitu. Nah, dari situ kami melihat memang pada 2016-2017 itu ada peningkatan di apa namanya flux optik UV, dan ternyata di X-ray-nya juga ada peningkatan. Tetapi pada 11 maaf apa nama istilahnya ya, dekadal sebelumnya kan tadi 11 hingga 12 tahun gitu ya periodenya, itu apa datanya itu tidak apa ya, tidak cukup tersedia gitu sehingga tidak bisa terlihat di bagian sini. Nah, yang menarik juga pada saat outburst itu kita melihat adanya penurunan variabilitas tapi fluktuasi tapi gradual begitu ya. Dan ini sebetulnya juga sudah pernah dilaporkan gitu pada saat outburst 1983 dan 1972 gitu. Nah, sehingga kalau objek seperti ini kita bisa monitor itu akan menarik sekali.
Nah, terinspirasi oleh ini maka kami mencari begitu ya objek-objek yang kira-kira seperti OJ287 ini seberapa banyak begitu ya. Nah, memang sudah ada apa ya calon-calon begitu kalau dari literatur begitu. Nah, dari situ kami coba untuk lihat begitu, apakah memang ada sesuatu yang menarik dan ini eh, dari pekerjaan tugas akhir ini dicoba untuk dua objek yang lain begitu ya. Yang dibandingkan dengan OJ287 juga, jadi ada 3C279 lalu Markarian 501 begitu. Nah, tentu kami juga melihat membandingkannya dengan fluktuasi pada sinar X begitu karena memang saya lebih banyak fokus pada sinar X. Tapi ini data yang ini itu kami cari dari pengamatan AAVSO sebetulnya gitu karena sulit untuk mendapatkan dari full dari Swift UFOC begitu. Nah, sehingga justru yang ini kami cari dari pengamatan AAVSO dan kalau dilihat yang merah itu OJ287, yang hijau itu 3C279, apa namanya skala variabilitasnya bisa dikatakan comparable begitu sehingga 3C279 ini sebetulnya juga menarik gitu. Nah, sementara MKN 501 ini memang jauh lebih rendah. Nah, pola variabilitas pada kurva cahaya ini juga bisa saja mengindikasikan keberadaan supermassive binary black hole. Tentu perlu apa namanya merule out berbagai skenario lain yang mungkin. Nah, kemudian untuk penentuan masa lubang hitam ini kami juga coba begitu ya pada 3C273 tadi juga disebut objek 3C273. Nah, ini memang pertama kali diamati sebagai quasar tapi kemudian juga dikelompokkan sebagai FSRQ, subkelas dari blazar begitu. Nah, pada salah satu tugas akhir, Fatihah ini mencoba untuk menentukan masa lubang hitam pada 3C273 menggunakan teknik X-ray scaling begitu. Jadi menggunakan data sinar X gitu. Lalu kemudian dengan metode penskalaan untuk menentukan masa yang tentu saja hasilnya bisa dibandingkan dengan metode penentuan masa yang lebih direct. Misalkan contohnya dari reverberation mapping. Kalau untuk AGN biasanya banyak yang menggunakan reverberation mapping. Kalau untuk yang bisa lebih di resolve itu biasanya dengan gerak orbit gitu. Nah, sementara yang X-ray scaling ini lebih metode indirect menggunakan scaling salah satu scaling relationship. Dan kemudian dicoba juga pada di sini Markarian 766 gitu. Nah, ini bukan blazar. Ini dikelompokkannya dalam Narrowline Seyfert One Galaxy gitu karena kami tertarik apakah metode penentuan massa itu juga bisa kita terapkan extend untuk AGN yang diduga memiliki laju akresi yang tinggi gitu. Jadi laju akresinya berbeda antara kasus 3C273 dan MRK 766. Lalu kemudian juga dibandingkan dengan hasil penentuan massa yang diperoleh dari rentang panjang gelombang optik sementara yang warna-warna ini yang dari scaling gitu. Nah, kemudian interaksi antara piringan, korona, dan jet ini juga sangat menarik sebetulnya, tetapi umumnya tidak menggunakan langsung dari data spektrum gitu ya, tetapi lebih menggunakan data kurva cahaya dan dicari time lag gitu. Tadi ada yang mention time delay begitu. Nah, di sini mencari time lag, tetapi untuk mengetahui struktur corona begitu ya yang ada di sekitar piringan akresi gitu. Tapi sebetulnya bisa di-extend kalau kita menerapkan metode serupa untuk data-data di rentang near infrared, kita bisa apa namanya melihat struktur sampai ke area torus. Gitu. Dan untuk time lag ini dengan metode reverberation mapping ini juga kita dan metode reverberation mapping juga kita eksplorasi begitu di dalam pekerjaan tugas akhir ada yang sedang ongoing, yang topiknya time lag pada AGN ini ada Sultan, lalu kemudian ULX ada Brian. Nah, yang Naufal ini pada black hole X-ray binary karena kalau kita bicara proses akresi seringkali kita lebih mudah apa namanya mempelajari kasus black hole X-ray binary karena variabilitasnya yang lebih cepat gitu. Nah, proses piringan akresi pada black hole X-ray binary itu menjadi cukup penting untuk mendukung studi tentang AGN maupun blazar begitu ya. Nah, sehingga saya masuk ke bagian yang ketiga ini, saya juga memasukkan potensi penelitian proses akresi pada lubang hitam. Nah, tentu kami juga melakukan studi begitu ya.
pada kasus black hole X-ray binary karena pemahaman kita tentang proses akresi pada black hole X-ray binary ini akan juga membantu kita untuk pemahaman pada proses akresi pada AGN maupun blazar secara khusus gitu. Nah, ini salah satu hasil studi kami yang baru saja terbit begitu di bulan Januari 2025. Saya lupa membuat ini ya QR code-nya tadi seperti yang lain-lain begitu, tetapi silakan kalau teman-teman berminat untuk Bapak Ibu sekalian berminat untuk membaca. Nah, ini juga studi ketidakstabilan piringan akresi ini akan membantu studi piringan akresi pada AGN secara umum gitu. Nah, lalu kemudian tadi karena kita sudah melihat ada potensi untuk penentuan massa supermassive black hole begitu ya dengan X-ray scaling. Nah, penentuan massa supermassive black hole dengan X-ray scaling itu sebetulnya tetap menggunakan objek referensi black hole X-ray binary. Gitu. Jadi karena variabilitas apa namanya akibat ketidakstabilan piringan pada X-ray binary itu sudah lebih banyak dipelajari karena skala waktu variabilitasnya lebih singkat. Jadi kalau kita punya data pengamatan katakanlah 20 tahun, wah kita sudah dapat banyak pola variabilitas. Sementara untuk kasus AGN umumnya datanya lebih sedikit begitu. Jadi frekuensi pengamatannya juga lebih jarang begitu ya, khususnya pada rentang sinar X begitu ya. Nah, sehingga apa interaksi antara piringan dan corona itu juga lebih dikatakan lebih banyak dipahami begitu ya dalam konteks black hole X-ray binary gitu. Nah, sehingga karena objek referensi ini menjadi penting sekali, kami juga mencoba untuk mengeksplor begitu seberapa robust gitu ya metode ini, lalu kemudian bagaimana pengaruh pemilihan objek referensi ini akan mempengaruhi penentuan massa yang nantinya dipakai di kasus AGN gitu atau supermassive black hole gitu. Ini dikerjakan dalam tugas akhir yang sudah selesai dan tesis yang sedang ongoing oleh Vanda. Nah, lalu kemudian yang menarik lagi yang terkait adalah proses fisis pada piringan akresi super Eddington. Nah, ini kita bisa banyak pelajari dari objek yang dikenal sebagai ultraluminous X-ray source atau ULX gitu. Nah, karena di AGN sendiri juga ada kelas-kelas yang dikenal, ditenggarai memiliki laju akresi massa yang tinggi begitu. Seperti saya tadi mention, Narrowline 701 Galaxy. Nah, kalau pada kasus ultraluminous X-ray source ini studi spektrum sinar X biasanya berfokus pada radiasi piringan di sekitar lubang hitam atau bintang neutron karena ULX ini ternyata ada yang teramati berpulsasi gitu. Jadi tadinya dikira hanya lubang hitam yang super Eddington akresinya begitu ya, tetapi ternyata tidak sampai 1 lusin itu terdeteksi memiliki pulsasi sehingga sekarang kalau kita bicara ULX tidak hanya lubang hitam konteksnya, tetapi mungkin dia juga memiliki bintang neutron gitu. Nah, kalau kita seandainya nanti memiliki instrumen yang bekerja pada rentang optik misalnya, nah studi ULX pada rentang optik itu meliputi studi lingkungan lokal dan bintang pasangan. Nah, ini salah satu pekerjaan tesis begitu tahun 2020 oleh Isatul Hafizah ini mencoba untuk melihat lingkungan lokal dari ULX Homburg 2X1 gitu menggunakan data Swift UFOT gitu dan kemudian disandingkan dengan apa namanya data pengamatan lainnya. Tetapi yang data yang kami ambil yang di sebelah kiri itu lalu kemudian kita lihat apakah ada fluktuasi dan lain sebagainya. Berapa besarnya luminosas yang dihasilkan sehingga kami melihat bahwa pada kasus Homburg 2X1 ini dengan data UFOT Swift UFOT kami tidak akan bisa mempelajari counterpart atau bintang pasangannya begitu karena lingkungan lokalnya itu didominasi oleh daerah H2 ini gitu. Nah, tetapi artinya sangat mungkin begitu ya kita menggunakan topik ULX ini untuk studi pada rentang optik. Nah, hanya saja ini gambaran studi pada rentang optik yang sudah pernah dilakukan begitu pada kasus ULX. Nah, ini ada yang berbasis teleskop di antariksa begitu ya dengan yang di bumi begitu. Nah, tapi kalau kita lihat yang terbaru tentu ada studi yang menggunakan JWST. Lalu kemudian banyak studi ULX yang menggunakan Hubble Space Telescope
lalu juga XMM Newton Optical Monitor. Meskipun XMM ini sebetulnya misi sinar X begitu, tapi dia membawa optical monitor begitu yang memiliki data pada rentang optik. Nah, sementara pada ground based observation itu yang digunakan kelasnya besar-besar begitu ya. Ada VLT, Subaru, Gemini, lalu kemudian ini yang Rusia begitu ya, BTA. Lalu kemudian ada yang kelas 4 meteran begitu ya. Lalu kemudian kelas 3,6 yang mungkin di sini mirip begitu ya. Lalu kemudian ini yang di Perancis begitu ya. Nah, tapi memang kalau kita lihat kebanyakan yang memang membutuhkan kelas-kelas di atas apa namanya 3 meteran gitu. Tapi ya masih potensial gitu. Sementara ini saya beri warna yang sama ini karena kurang lebih eh, secara sensitivitas kalau di luar angkasanya itu ukuran diameternya 2,4 meter, mungkin padanannya dengan yang sudah ukuran 8 meter begitu. Nah, saya akan menutup pembahasan saya dengan ringkasan. Kalau dari 3 poin utama yang saya paparkan tadi, tentu topik kajian astrofisika energi tinggi ini ya sangat potensial ya, yang khususnya melibatkan proses akresi di sekitar lubang hitam. Akan sangat bisa mendukung apa namanya perkembangan penelitian yang menggunakan instrumen-instrumen yang sedang dikembangkan saat ini. Nah, khususnya pengamatan yang jenis survei begitu, lalu kemudian monitoring begitu, akan dapat melengkapi data variabilitas AGN, misalnya apa blasar khususnya begitu karena terang pada berbagai rentang energi. Lalu kemudian juga kajian proses akresi pada black hole X-ray binary serta ULX itu juga diperlukan gitu untuk melengkapi proses pemahaman proses akresi dan interaksinya dengan corona jet pada kasus-kasus AJN. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bu Kiki, pemaparan yang luar biasa. Awak pertanyaan? Pak Ibnu. Ya, oh ya. Terima kasih Bu Kiki atas presentasinya yang sangat menarik. Ya, izin bertanya terkait dengan tadi ya disebutkan variabilitas Blazar. Eh, di VLBI sendiri kami ada eh, banyak data terkait dengan variasi posisi ya, atau ya kalau misalnya kita convert bisa variasi flux itu sendiri yang sudah terkumpul bertahun-tahun, jadi sekitar mungkin 40 tahun ya sekarang, 40-50 tahun di berbagai sumber gitu ya, Quasar, Blazar. Nah, terkait data yang banyak itu, mungkin Bu Kiki eh, ada komentar terkait dengan data radio tersebut, apakah dimungkinkan untuk eh, dijadikan informasi tambahan dari studi variabilitas belajar tersebut. Ya, dan sekian. Baik, terima kasih. Baik. Mencoba menjawab sedikit, tapi mungkin nanti ditambah oleh Pak Taufik begitu karena ada radio astronomernya di sini. Tetapi dalam eh, penelitian kami sebetulnya itu sudah sempat mengumpulkan Pak Ibnu gitu ya, karena kami melihat oh di X-ray-nya menarik, optik UV-nya menarik. Jadi kami itu mendata. Belajar-belajar awalnya memang kami menggunakan katalog Fermi lalu kemudian kami ringkes lagi supaya jumlahnya tidak terlalu banyak. Bahkan kami sampai mendata yang kira-kira bisa diamati di Indonesia khususnya di daerah Rimau gitu. Nah, lalu kemudian kami juga memeriksa apa informasi tapi terbatas pada flux gitu. Jadi sampai ke rentang radio itu kami cek apakah ada data yang available artinya bisa diakses publik begitu ya untuk kemudian bisa kami kumpulkan gitu. Nah, tentu kalau nanti ada data pengamatan sendiri begitu ya dari observatorium di Indonesia kan itu akan menambah begitu ya untuk apa namanya bukan pengamatan historisnya tapi kan yang saat ini begitu. Nah, tentu apa yang saya sampaikan
masih sangat kecil begitu ya Pak Ibnu. Artinya yang sudah sempat dieksplor dengan penelitian-penelitian kecil begitu. Nah, jadi sangat mungkin, tapi belum disempat dieksplor jauh oleh tim kami. Mungkin Pak Taufik akan menambahkan, silahkan. Terima kasih. Iya, kalau database radio itu memang luar biasa banyak sekali ya. Karena program Blazar ini khususnya yang dari data apa itu namanya Boston University itu sampai sekarang terus berlanjut karena itu program rutinnya VLBA. Dan tadi seperti disebut Elika juga bahwa di bagian tengah itu yang sangat besar variabilitasnya sehingga apa namanya monitoring itu terus dilakukan sampai sekarang. Nah, jadi dengan demikian sebenarnya yaitu potensi studi historical terus menerus ya selama ini dan termasuk juga nanti dengan data dari geodetic VLBA itu yang resolusinya akan semakin bagus. Nah, jadi artinya begini, kalau usulan saya memilih objek-objek yang ya contoh OJ287, objek-objek yang sangat prominent itu, nah itu dijadikan sebagai semacam objek program untuk betul-betul dilihat perkembangannya dari tahun ke tahun. Saya lihat ada paper-paper yang memang khusus melakukan hal itu ya secara rutin gitu dan variabilitasnya itu yang perlu dimonitor dan kemudian modeling ya. Jadi ya ini salah satu potensi yang saya rasa sangat sangat besar gitu. Itu aja pendapat Terima sedikit. kasih Pak Terima Taufik, kasih. setuju.